we are going today continue our topic. But before we are going to study, let's start first to give thanks to Allah by reciting Al-Quran and doa before studying. Let's start first. I need one person, the boy, to come in front of the class to greet doa. Okay, and start please. You provide this. Before we are going to study, I need you to remind our rule of the class. If you are bring the book before you study and you have a pen and you are get breakfast this morning. Jadi please kembali mengingatkan kesepakatan kelas bahwa kalian wajib membawa buku pelajaran, alat-alat tulis, dan sudah sarapan dari tadi. Okay. Before we are going to study, it's best for us to make love our country and make the patriotism to our country. Let's start to sing a song by singing Rayuan Dolpapa. Do you remember about it? Okay. Let's do it. Tanah
do you eat for breakfast this morning? I eat rice and tumis tempe. Okay, and then the breakfast is very important for us because if our stomach is not full, we can do not concentrate to our study. Okay, now please take your table, edit the class, and make your table clean and put your hand like this all. Okay, tolong cek dulu kalau kakinya sudah bersih, kalau memang sudah bersih, kalau fokus jangan taruhkan tangan di atas meja yang lain. Oke. I'm going to know you, and I'm going to take your attendance list. Any absence today? Ada yang tidak hadir? Ada. How many students? Please mention the name. Misalkan bagi yang akan absen yang tidak hadir, how many person? Mana dia? Besok sesuai dengan kesepakatan kelas, kalau memang tidak hadir, hubungi wali kelas ataupun kirim surat. Oke? Nah, satu lagi? Apa dia? Nah, ini jangan dilanjut sama dia, saya kayak gini ya. Nah, kalau memang tidak berhadir sesuai dengan kesepakatan kelas kita wajib memberitahu via WA group ataupun surat. Oke? Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya? Kita sudah pernah belajar tentang past event ya, yang kalimat membuat berita tentang banjir ya. Dan hari ini Miss ada beberapa gambar dari judulnya, kira-kira kalian bisa menebak nggak? Ada itu plastik, sampah, sampah. Oke, kira-kira di gambar ini kegiatan orang itu lagi ngapain? Membersihkan sampah. Have you been it? Pernah nggak kalian melakukan itu? Pernah nggak ikut kegiatan baksos sosial untuk bersih-bersih pantai? Pernah. Pernah. Who want to share to me? Dina maybe? Have you follow the bakti sosial team? Maybe you clean the fish and you take the plastic trash because the trash is very, very dangerous. Can you tell me, Lina? It was fun because Tasha itu biasanya setiap kali takutnya sampah-sampah itu merusak udara juga, terus juga membuat tidak banyak makin. Jadi plastik itu sangat berbahaya. Jadi tebakan kalian tadi saya benar sekali bahwa ini merupakan kegiatan bakti sosial untuk mendukung pariwisata. Kebetulan ini ambil videonya atau fotonya di Kabupaten Belitung. Dan ini sering ada di kawasan kita Salang, ya. Bahkan kita di kawasan pariwisata banyak sekali kegiatan baksos ini yang merupakan ini sangat berguna bagi lingkungan kita. Nah, kira-kira kalau ini sudah tunjukin tadi ada plastik, ada kegiatan baksos, ada yang bisa menebak nggak apa kira-kira materi kita hari ini? Tentang sampah, tentang kalian dan sampah, pengalaman kalian menceritakan tentang mengutip sampah. Artinya kalau kita menceritakan pengalaman, kita menceritakan tentang apa? Ingat nggak materi kita di kelas sebelumnya? Di kelas sebelumnya menceritakan event di masa lalu. Apa namanya? Di contact. Nah, kemudian jumlah pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menggunakan konjungtor untuk menghubungkan serangkaian peristiwa di masa lalu. Nah, seperti kalian lihat di papan tulis. Konjungtor, apa itu konjungtor? Karena ini mungkin siswa Miss lebih tahu kalau when
conjunctor atau conjunction atau kata penghubung. Nah, siapa satu orang yang bisa baca? Apa itu when? Miss mau yang perempuan tadi udah ada yang cowok yang pimpin doa, ya. Miss mau sekarang yang cewek sifat. Coba maju ke depan untuk membaca fungsi dari when itu. Boleh? Biar kawan-kawan bisa mendengar semuanya. Oke. Apa itu when? Fungsinya apa? Apa itu when? Fungsi dan cara penggunaannya dalam bahasa Inggris. Kata when dalam bahasa Inggris berfungsi sebagai kata penghubung yang sangat fleksibel. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan dua peristiwa atau lebih yang terjadi secara bersamaan atau berurutan dalam waktu. Namun, when juga bisa digunakan untuk menjelaskan tataran waktu tertentu, termasuk durasi dan usia. Oke, cukup. Silakan dulu. Terima kasih ya. Yang lain dari penjelasan atau yang dibacakan barusan sama Siva bisa dipahami bahwa hari ini kita ada ilmu baru bahwa when itu bukan hanya kata tanya, itu fungsinya juga sebagai kata sambung. Nah, tadi ada yang mungkin ketika Siva baca, Miss juga ada melihat ada yang bingung apa itu conjunction sih. Nah, inilah kata conjunction ya. Apa itu conjunction? Miss mau yang jawab lagi nih, Arfa. Oke, coba maju ke depan Arfa untuk membaca. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata hubung adalah kata dalam bahasa Inggris yang berfungsi menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat untuk membentuk satu kalimat yang padu, efektif, dan bermakna. Conjunction membuat kalimat lebih efisien dan jelas. Sering digunakan untuk menunjukkan penambahan, pertentangan, pilihan, atau sebab akibat. Oke, thank you. Please sit down. Oke. Dan teman-teman, jadi fungsi when itu untuk kata penghubung yang dikatakan hari ini. Kalau sebelumnya mungkin kita sudah menggunakan when untuk kalimat bertanya. Ini jangan lupa bagi pertanyaan untuk kalian yang biasa semangat. Gepuk semangat. Gepuk semangat. Semangat. Oke, biar lebih detail ya. Please open the book on page 224. Coba dibuka buku halaman 224 biar kita cek pemahamannya. Oke, sudah dapat semua? Nah, ini ada section language focus. Nah, di mana hari ini kita akan belajar tentang penataan when. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ini lebih ke struktur bahasa atau kita bilang penyusunan grammar, susunan kunci yang benar untuk menata atau menyusun penggunaan when. Oke, boleh dilihat ya. Sequence in a series of past incident or even with when. Jadi berurutan waktu penggunaan when ini sering digunakan untuk menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oftentimes, sering juga, past incident we would like to write consist of two or more event. Jadi untuk menghubungkan dua atau tiga tindakan yang kita lakukan berbarengan di masa lalu. Oke. Kemudian, to organize those events logically, we can use when. We select two events that happen or around at the same time. Jadi dia kalau memang kita melakukan satu pekerjaan di dalam waktu berbarengan. Contohnya bagaimana, Bis? Ketika saya datang ke rumah kamu kemarin, kamu sedang menonton TV. Ya enggak, dua pekerjaan dalam satu waktu. Tetapi yang pelakunya dua orang. Yang pertama, when I come, yang datang saya. Siapa lagi yang melakukan? Kamu. When I come to your home yesterday, you watch TV. Ketika saya datang ke rumahmu kemarin, kamu sedang menonton TV. Dua pekerjaan dalam waktu berbareng, tapi dilakukan oleh dua subjek. Oke.
Okay, you can see on, for example, 1, 2, 3, and 4. Okay, look at the paper. A team of scientists from Texas University helped an injured sea turtle when they sailed in the ocean near Costa Rica. Jadi ini ada dua pekerjaan yang dibahas ya di masa lalu sehingga dia maknanya diungkapkan dalam bentuk poem. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada siswa yang bertanya, Miss, apakah poem itu hanya digunakan di masa lalu? Bagaimana jawabannya? Apakah boleh kita kerjain sekarang? Ataukah boleh kita pakai Miss untuk perencanaan ke depan? Misalkan Miss mau bilang kayak gini, boleh nggak besok ketika aku itu lagi ngajar, kamu hidupin video biar aku lebih semangat. Boleh nggak Miss kayak gitu? Kira-kira gimana? Boleh. Kebetulan kenapa istilah sini hari ini tentang penggunaan main? Karena ini berhubungan dengan topik kita yaitu menceritakan tentang konten. Nah, biar jangan bingung lagi, coba kita lihat. Ada yang mau bertanya nih? Ada yang mau bertanya? Nah, kebetulan hari ini kita tidak buat kelompok karena menguji pemahaman individually. Jadi kita tidak ada buat kelompok ini. Miss akan uji pemahaman kalian satu-satu. Kalau memang nggak ada pertanyaan, Miss akan minta kalian untuk mengisi soal yang ada di halaman 225. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, halaman 225. Boleh kalian buat di worksheet kalian di buku latihan. Ada tulisannya namanya semua? Iya. Ada nuzul. Mana nuzul? Kalau ini yang sama kalian atas. Ini buku siapa nih? Katanya. Kemudian ada Risha, Rizky Kalesta, Sifra Nabila, Azza, Tiara, Nadia, kemudian ada Balkis. Nah, silakan kerja di buku LKPD kalian, di mana portofolio itu nanti kalian kumpulkan untuk diselesaikan. Oke, silakan. Ada di halaman 225. Oke, are you ready guys? Oke, kalau sudah ready sebelum kita kumpul, ya biar jangan tegang kali. Miss ada game nih, ya. Siapa mau coba? Biar keseragaman, ada yang laki, ada yang perempuan. Oke, siapa mau coba pertama? Who wants the first? This is about recycled material trucks. Who wants? Maju terus. Siapa yang mau? Okay, who wants to play the game? Ayo, come on.
Kasih goyang. Semangat. Dah, semangat. Lagi. Lagi. Cek. Bisa nggak diri saya? Nggak perlu. Kalau nggak nanti bantu yang lain. Dah, sakit. Oke. Dah, semangat. Oke, sakit lain ya. Open the box. Masih dengan yang sama. Oke. Nah, cepat. Tak langsung open. Itu kayak kita matematika. Ada kata yang sama. Cepat lagi ya. Udah, Jo. Atas cepat dah. Ini terus. Kayak kita bilang itu kan di sini. Kita saja dulu. Oh. Oke. Next, cepat lagi.
dapat pengetahuan baru? Dapat. Misalnya satu orang bertanya, apa pengetahuan baru hari ini yang kalian dapat yang kalian belum pernah dapat sebelumnya? Oke, Isya? Kita menjadi tahu bahwa kata we bukan hanya untuk kata bertanya, tapi juga untuk kata sambungan. Oke, tepuk tangan untuk Isya. Jelas sekali ya, kata we itu bukan hanya fungsinya sebagai kata tanya, tapi juga sebagai kata penghubung. Nah, kalau memang ini sudah kalian tahu, apa kira-kira manfaat yang untuk depan bisa hari-hari kita? Bisa nggak kita gunakan kata penghubungan untuk kita komunikasi dalam bahasa Inggris dengan kawan-kawan kita? Bisa. Dan kalau ilmu yang sudah dapat, biar bermanfaat, jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian kesimpulan materi Miss hari ini yaitu penggunaan when boleh digunakan untuk kata sambung untuk menghubungkan dua atau tiga kalimat. Oke, nah sebagai bahan belajar di rumah nanti student ya siswanya boleh mengerjakan tugas di halaman 227 ya sebagai tindak lanjut kalian untuk bahan belajar di rumah. Nah, untuk hari ini Miss mau kasih tahu bahwa minggu depan itu kita topik terakhir di bab 5 di bab 4 ini. Jadi minggu depan kita akan ada tes sumatif ya, yaitu ulangan harian. Jadi jangan lupa prepare, belajar yang rajin supaya hasil tesnya bagus. Nah, sebelum kita tutup, Miss mau satu orang lagi untuk menutup dan membaca doa di akhir kegiatan hari ini. Coba kita berdoa. Kita baca Al-Fatihah ya sama-sama ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. See you next time. Thank you so much for your attention. Hopefully you will be good after this section.